Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Sadaqallahul azim wa sadaq rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas curahan nikmatnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, bisa melanjutkan ngaji fikih ini. Dan mohon maaf minggu lalu terpaksa harus libur karena kondisi kesehatan saya yang tidak memungkinkan. Inginnya sih lanjut ngaji, cuman badannya yang enggak memungkinkan ya, demam tinggi dan tidak mungkin. Sekali lagi mohon maaf saestu benar-benar di luar kendali saya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda akhir zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita ke kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar karya Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan ila jami' masyayikhi wa masyayikhina wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Taqiyuddin Al-Hisni nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Hadirin ngaji fikih, alhamdulillah kita sekarang memasuki tema atau fasal tayamum. Faslun fit tayammumi. Fasal membahas tentang tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum secara bahasa artinya al-qasdu, berkeinginan, ingin melakukan sesuatu. Itu makna secara bahasa. Tetapi secara syariat tayamum adalah ibaratun an isalit turabi ilal wajhi wal yadaini bisyaraitin makhsusah, yaitu ibadah kita meratakan, menyampaikan turab, tanah ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ini adalah tayamum. Apa saja syaratnya tayamum? Wa syaraitu tayamumi khamsatu asya'a. Syaratnya tayamum itu ada 5 hal. Artinya syarat itu apa? Sesuatu yang perlu kita cumponi, kita laksanakan agar terpenuhi. Ketika syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak ada yang disyarati. Dalam kaidah idzan tafasyartu wan tafal masyrut. Ketika tidak ada yang disyarati, maka nggak ada yang disyarati. Semua biasanya ada syaratnya. Mau nikah ada syaratnya. Salah satunya pasangannya. Yang pertama apa? Syarat yang pertama wujudul udri bisafarin au maradin.
Yang pertama, syarat yang pertama adanya uzur, adanya alasan yang membolehkan bertayamum. Apa saja? Karena safar, karena perjalanan, karena traveling, melakukan traveling, ini bisa menjadi sabab adanya tayamum. Atau karena marad, karena sakit, kondisi fisik yang tidak memungkinkan dirinya untuk berwudu, maka boleh bertayamum. Dan tayamum ini sebagai ibadah pengganti wudu. Jadi dalam kaidah usul fikih dikatakan annal badala lahu hukmul mubdal. Jadi pengganti itu memiliki hukum seperti yang digantikan. Jadi yang digantikan apa? Wudu. Jadi hukumnya seperti hukum wudu. Ada niat, ada syarat, nanti ada yang membatalkannya juga. Mirip dengan wudu. Tetapi bedanya adalah tayamum ini sejatinya tidak menghilangkan hadas, tapi dia membolehkan untuk sholat. Makanya dalam niat tayamum tidak nawaitu tayamuma lirafil hadas, tidak. Tapi bagaimana niatnya? Niatnya nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Untuk listibahah, untuk diperbolehkan sholat. Jadi saya niat bertayamum untuk diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sejatinya dia tidak menghilangkan hadas. Walaupun secara hukum dia dibolehkan untuk sholat karena ibadah darurat, ibadah yang bisa dilakukan ketika seseorang tadi safar, sakit, atau karena tidak ada air. Karena tidak ada air. Lalu yang sakit seperti apa yang dibolehkan untuk bertayamum? Apakah semua sakit boleh tayamum? Tidak. Sakit gigi misalnya nggak boleh kita tayamum. Saya mau tayamum, kenapa? Lagi sakit gigi. Nggak, tidak boleh. Saya lagi sakit karena putus cinta. Lebih nggak boleh. Ada standarnya. Apa saja standarnya? Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, yang pertama, ketika seseorang sakit, ayyakhofa mahu bil wudu'i, ketika dia khawatir dengan wudunya itu tercabut ruhnya, mati maksudnya. Jadi standarnya itu, kalau dia berwudu dia bisa langsung mati. Atau kalau dia berwudu, anggota badannya ini rusak. Misalnya orang yang terkena penyakit diabetes. Lalu ketika dia sedang luka, sedang basah lukanya, kalau terkena air, ini anggota tubuhnya, jarinya misalnya, ini bisa hilang, bisa diamputasi, rusak. Maka dia nanti dianggap sakit yang boleh untuk bertayamum. Lalu yang kedua, sakit yang kedua yaitu ketika seseorang khawatir ketika dia berwudu kena air, dia bertambah sakitnya. Yang tadinya skalanya hanya 5, gara-gara kena air bisa sampai 10. Maka lebih baik dihindari. Misalnya yang habis luka, masih basah lukanya, dia diperban, terus dokter menyarankan agar cepat sembuh. Bisa sembuh hanya 1 minggu kalau tidak kena air. Tapi kalau kena air bisa sampai 2 bulan, maka jangan kena air. Karena dia bisa berbahaya, memperlama sakitnya. Ini adalah, atau ketika kena air, ini banyak sekali kesakitan-kesakitan yang dialami. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, dia khawatir dengan sakitnya itu ada kesakitan yang tadinya kecil jadi merambat banyak. Nah, itu adalah sakit yang masuk ke kategori boleh bertayamum.
Jadi tidak semua sakit itu boleh bertayamum. Dan juga bagaimana mengetahui dia sakit atau tidak, yaitu atas rekomendasi dokter. Maksudnya tadi tuh yang ini akan tambah parah atas rekomendasi dokter. Syaratnya yang memberitahunya adalah tabibun hadzik, dokter yang cerdas, dokter yang punya kapasitas di bidangnya. Kalau ngomongin diabetes, dia memang dokter ahli diabetes, bukan dokter gigi. Yang kedua, bukan dari Google, kira-kira di googling, terus kira-kira kalau misalnya sakit ini khawatir seperti ini, tapi ada yang menyatakan bahwa sakit kita memang sakit beneran, tentukan oleh dokter. Dan juga yang memberitahu, syarat yang memberitahunya lagi adalah orang yang sudah balik, orang sudah dewasa. Anak-anak dianggap belum bisa memberitahu. Terus juga orang yang adil, orang yang diketahui biasa berkata jujur, nggak pernah bohong. Nah, kalau orang yang biasa bohong memberitahu kita, jangan langsung dipercaya. Harus ada second opinion, harus ada pendapat pembanding agar kita tidak salah. Lalu syarat tayamum yang kedua, wadukhulu waqtis sholati. Yang kedua, masuk waktu sholat. Berbeda dengan wudu. Wudu itu boleh dilaksanakan kapan saja. Sholat maghrib, masuk maghrib misalnya jam 6, kita boleh berwudu jam setengah 6. Tidak dengan tayamum. Kenapa tidak boleh? Karena tayamum itu adalah pengganti sholat, pengganti wudu. Dan pengganti wudu, apalagi karena tidak ada air misalnya, karena musim kemarau yang sangat panjang, dan dia tidak boleh bertayamum sebelum waktu sholat. Kenapa harus dipastikan mencari air dulu? Jadi masuk waktu, dicari air dulu. Berapa jarak yang wajib kita cari? Misalnya di saat ini sedang musim kemarau panjang, lalu tidak ada air untuk berwudu di rumah kita. Rumah kita di sini di Pandowoharjo misalnya. Berapa kilometer jarak yang wajib kita cari untuk menyatakan bahwa itu tidak ada air di daerah kita? Ulama fikih berpendapat itu sekitar setengah fursoh. Kalau dikonversikan ke dalam kilometer, itu adalah sekitar 2,5 kilometer dengan jalan kaki. Jadi kurang lebih 2,5 kilo dari radius dari rumah kita, itu batas kita untuk mencari. Kalau sekarang udah ada sepeda motor, tambah lah. Udah ada WhatsApp juga kan, bisa nanya tetangga yang jauh, tambah jangan 2,5 kilo. Itu kan 2,5 kilo zaman dahulu kala, belum ada motor, belum ada mobil, belum ada Grab. Sekarang udah banyak motor, ya ditambah jadi 4 kilo atau 5 kilometer. Artinya kalau di Pandowoharjo ini tidak ada, kita harus mencari sekitar radius 4 kilometer. Mana berarti? Melati ke sana atau ke daerah mana, Jakal sana, kita cari, tidak ada, baru kita bertayamum. Kalau karena tidak ada air, beda dengan sakit tadi, okay? Itu bedanya. Lalu wa talabul ma'i, kita syaratnya adalah mencari air dahulu. Gak boleh dikira-kira, belum mencari kemanapun, bahkan belum kirim WhatsApp ke tetangga, ke temen, wah kayaknya nggak ada, biar cepet. Baru ajan, biar cepet, wah kayaknya udah nggak ada air, langsung tayamum saja. Nggak boleh, harus mencari dulu. Dan juga ada uzur menggunakan debu tadi. Gak bisa tanpa ada uzur, tidak sakit, tidak perjalanan, tidak ada air, tiba-tiba tayamum. Itu tidak boleh. Beda dengan istinja dengan batu yang kemarin, itu boleh. Karena batu itu tidak menggantikan air. Tapi kalau tayamum menggantikan wudu, dia harus dicari dulu, ikhtiar dulu, jangan langsung pasrah dahulu, Kak.
Apa dalilnya? Tadi saya di awal pembuka, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa hadim minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jadi ketika kita sakit dalam perjalanan, kita hadas, kita buang air besar, atau kita berzunub, dan ketika kita tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamum. Dengan apa? So'idan thayyiban, dengan so'id, dengan debu thayyib yang bersih, yang suci. Ini adalah dalil bertayamum dalam Al-Quran. Lalu juga dalam hadis Rasulullah SAW yang sanadnya sahih, salah satu hadisnya panjang sekali. Dalam hadis itu dikatakan bahwa kebanggaan orang Islam, ada 5 kebanggaan orang Islam yang tidak diberikan kepada orang-orang sebelum Islam. Salah satunya adalah bertayamum. Ini syariat yang khusus, spesial Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang lain, umat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan seterusnya tidak pernah dikenalkan syariat yang namanya tayamum. Ini spesial untuk kita. Dan ju'ilat li al-ardu masjidan, kata Rasulullah SAW, diciptakan untukku al-ardu masjidan, seluruh bumi ini boleh dijadikan tempat sujud, boleh dijadikan masjid. Jadi orang Islam itu bisa ibadah di mana saja. Dalam kitab Hikmatut Tashri wa Falsafatih, ada satu kitab berbicara tentang hikmah, kebijaksanaan pensyariatan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, wa falsafatu, dan filosofi dalam syariat. Setidaknya ada 3 filosofi atau hikmah dalam pensyariatan tasyri'iyatut tayamum, pensyariatan tayamum. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan simbolisasi kepada umat Islam bahwa dalam wajah kita ada yang namanya nafsu ammarah. Ada amarah dalam diri kita yang Allah Subhanahu wa taala bisa redupkan, bisa hinakan kesombongan dalam wajah kita dengan debu. Biasanya orang itu memberikan perhatian khusus terhadap wajah. Skincare jutaan rupiah itu untuk mempercantik wajah, puluhan juta bahkan ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan debu untuk mengingatkan kita, menghilangkan kesombongan amarah dalam diri kita. Hikmah yang kedua dalam tayamum adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan spesial hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada umat yang lain. Lalu yang ketiga adalah at-turab yang digunakan untuk alat bertayamum, debu. Sesuatu yang mudah dicari, gampang didapatkan di semua lapisan bumi, di mana saja berada, pasti ada yang namanya turab, pasti ada yang namanya debu, tanah. Itu adalah hikmah daripada pensyariatan tayamum. Lalu watturabut tahiru, syarat berikutnya adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Syarat yang kelima adalah turabnya, tanahnya itu suci. Apa definisinya tanah ini? Menurut Imam Asy-Syafi'i, Imamun Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i, dan juga termasuk jumhur ulama, meyakini bahwa yang boleh digunakan untuk bertayamum itu adalah debu yang suci, yang bersih, tidak terkena najis, tidak terkena kotoran. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil tanah bagian yang agak dalam, jadi nggak langsung dari atasnya, tapi dibersihkan, diambil dulu, dibuang dulu atasnya, lalu bagian dalamnya. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya salah satu karya yang monumental, yang sangat luar biasa, Imam Asy-Syafi'i
menulis kitab Al-Um, juga Ar-Risalah. Tapi dalam Al-Um beliau menafsirkan dari kata ayat tadi yang saya baca, Sa'idan Thayyiban, itu dengan bermakna adalah debu yang suci. Nanti berbeda dengan madhab yang lain. Ada dua madhab yang berbeda seperti madhab Hanafi, juga madhab Maliki. Dia benda apa saja yang ada di muka bumi boleh dijadikan untuk bersuci. Bagaimana pendapat kita? Kita ikuti Imam Asy-Syafi'i. Karena dari tafsir beliau meyakini bahwa Sa'idan itu adalah bermakna debu yang suci. Lalu dari mana madhab yang lain? Misalnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau meyakini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ju'ilat li al-ardu masjidan. Beliau meyakini wa turabuha tahuran. Turabnya seluruh bumi itu suci. Tapi ini menjadi problematik kalau kita gunakan pendapat yang kedua. Walau sekarang orang pengen gampang, pengen mudah menggunakan pendapat yang kedua ini. Jadi di mana saja dia menggunakan turab, bahkan di atas karpet, di atas tiang, di mana. Tapi Imam Asy-Syafi'i dari dalilnya apa? Dari Al-Qur'an. Ayat tadi, Sa'idan Thayyiban fatayam. Itu adalah. Lalu syarat berikutnya adalah setelah kita mengetahui syaratnya, lalu kita perlu mengetahui faraiduhu, kefarduan tayamum. Setelah tahu syaratnya, kita perlu tahu fardunya. Fardu apa? Wajibnya. Kewajiban yang harus dilakukan untuk bertayamum ada 4 hal. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu ada 6. Kalau tayamum ada 4. Apa saja? Yang pertama an-niyatu. Yang pertama seperti ibadah pada umumnya, kita wajib melaksanakan niat. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Jadi ibadah apa saja harus diawali dengan niat, termasuk dengan tayamum. Bagaimana niatnya? Tadi nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum untuk diperbolehkan sholat fardu karena Allah ta'ala. Itu niat tayamum. Lalu niat yang fardu yang kedua, wa mashul wajhi, mengusap wajah. Bagaimana caranya? Misalnya ini nampan, lalu kita buat 4 kotak. 2 kotak yang pertama ini kita untuk debunya letakkan di sini. Karena kita mazhab Syafi'i, maka menggunakan turab, menggunakan debu di nampan. Ini 2, lalu kita inikan. Dahulukan yang kanan dulu sunnahnya. Awali dari tangan kanan sampai ke siku kita. Siku dari sini. Oh sorry, wajah dulu. Ya, berarti saya ngecek aja masih ngantuk nggak? Ternyata serius, fokus. Ngeles ya, Ustadz boleh ngeles. Oke, ini 2. Lalu kita usapkan dari seperti mengusap, membasuh wajah. Bedanya ini diusap. Jangan terlalu tebal, nanti cemong-cemong kayak pakai bedak bayi-bayi gitu. Jadi itu ya, seluruhnya ratakan sudah. Lalu kan ada 2 ini dibersihkan. Lalu ada 2 kotak lagi nih. Jadi kan 2 sudah kita pakai untuk wajah. Ini selesai, bersihkan. Lalu 2 lagi kita tempelkan tangan kita, diinikan sedikit biar debunya agak turun, baru tangan kanan kita. Dan kita lalu sampai mana? Siku, bagian bawahnya siku, lalu bagian dalamnya diakhiri dengan jempol kita. Tidak semuanya kena. Bagian bawah ini kena sampai dalam, bagian dalamnya, dan terakhir diakhiri dengan jempol.
kena semua. Kena. Bagaimana dengan telapak tangan ini? Karena tadi sudah ada kena, ada debu. Lalu begitu juga tangan kiri kita. Nih. Lalu semuanya akhirnya selesai. Bagaimana dengan tayamum pengganti mandi hadas besar? Junub, habis berhubungan suami istri misalnya, atau mimpi basah. Tayamumnya bagaimana? Apakah pakai nampan yang besar, pakai bathtub gitu, buat mandi itu bathtub ya, apa namanya? Bathtub. Apakah pakai itu terus kita berguling-guling biar kayak donat itu, donat yang pakai gula putih itu, ataukah sama seperti wudhu, seperti tayamum biasa? Jawabannya hanya wajah dan tangan, walaupun pengganti itu dzunub. Ini nggak perlu tuh muter-muter di pasir atau di debu. Itu adalah yang kedua dan yang ketiga fardunya. Mengusap wajah dan mengusap dua tangan sampai mirfaqaini, sampai kedua sikut kita. Yang keempat fardunya ada tartib. Tartib. Tartib itu apa? Mendahulukan wajah daripada tangan. Boleh nggak tangan dulu baru wajah? Nggak boleh, harus berurutan. Nggak boleh diganti. Keburu nggak ya kesunahan tayamum? Biar selesai tema tayamum. Saya lanjutkan nggih. Wa sunanuhu salah satu asya'a. Kesunahan tayamum ada 3. At-tasmiyatu, yang pertama membaca basmalah. Yang kedua, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Itu sunnah. Wal mualatu qiyasan 'alal wudu'i, dan mualat terus menerus itu kias daripada wudu. Terus menerus maksudnya gimana? Setelah wajah langsung tangan, tidak ada jeda yang panjang. Lalu yang membatalkan tayamum ada berapa? Ada 3 hal. Walladzi yubtilut tayammuma salah satu asya'a. Yang membatalkan tayamum ada 3 hal. Apa saja? Ma yubtilul wudu'a. Segala hal yang membatalkan wudu otomatis membatalkan tayamum. Apa saya membatalkan wudu kemarin? Sudah kita bahas. Yang pertama, ini UAS nih. UTS. Ujian tengah semester. Yang pertama apa? Membatalkan wudu, mengeluarkan sesuatu dari kubul maupun dubur. Terus apa lagi? Yang betul dapat ini snack. Udah dapat semua. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan karena keluar dari sesuatu, dari baik angin dan seterusnya. Terus juga ketika kita ngentut itu batal wudu, bertidur batal wudu, dan seterusnya. Segala yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi sholati. Lalu yang kedua adalah mengetahui adanya air. Ini bagi yang bertayamum karena tidak ada air. Jadi setelah dia sholat, dia tahu tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Nyebelin nih temennya, ngapain ngasih tahu udah sholat tuh. Wih, nang kene ono banyu. Nah, itu dan dekat dari rumah kita. Itu dia batal. Kenapa batal? Karena tayamumnya karena tidak ada air. Bagaimana kalau airnya ada tapi hanya ada 1 ember? Ini kalau dipakai tayamum, ini tetangganya bisa meninggal karena kehausan, nggak punya air. Maka dahulukan untuk minum daripada bertayamum.
berwudu daripada wudu ya. Okay. Lalu yang ketiga yang membatalkan tayamum adalah ar-riddatu, murtad, keluar dari agama Islam. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini adalah tayamum, ibadah yang bisa kita laksanakan ketika kita sedang traveling, sedang sakit, sedang tidak ada air. Traveling bagaimana? Kalau kita pakai dari Jogja ke Jakarta misalnya, kalau pakai kereta itu nyaris nggak perlu tayamum. Kenapa? Kita bisa berwudu dengan air di kereta. Sangat mungkin saat ini, besar, toiletnya besar, ada semprotan air, aman sudah. Bagaimana dengan pesawat? Kalau kita misalnya umroh 9 jam perjalanan, kalau tidak melewati waktu subuh aman, bisa jamak qashar. Perjalanan siang gampang, kita bisa jamak qashar sebelum berangkat, itu bisa 9 jam sebentar. Atau ke yang lebih jauh, saya ke Afrika Selatan bisa sampai 20 jam, itu agak susah karena ada satu subuh yang agak susah biasanya kita kalau tidak tayamum. Kalau perjalanan hanya 9 jam tanpa melewati subuh, perjalanan siang, perjalanan sore, itu bisa jamak qashar. Tapi yang susah biasanya melewati subuh. Bagaimana kita kalau kita di toilet pesawatnya Airbus yang 330 itu yang besar, itu aman, masih bisa kita wudu, bisa untuk wudu. Kakinya bagaimana? Bisa pakai air mineral misalnya. Kalau mau kita tidak tayamum gitu, masih bisa diakali. Tapi orang Islam biasanya kakinya sakti-sakti, bisa naik ke wastafel biasanya. Tapi ada orang-orang yang perutnya agak tebal, saya udah mulai nambah ini. Agak susah tuh diangkat kakinya ke wastafel. Bagaimana? Bisa pakai diakali dengan air mineral. Air mineral boleh nggak pakai wudu? Dalam kondisi tertentu boleh. Kenapa? Karena air mineral ini dianggap adalah air mutlak, ma'ul mutlak. Dia air yang suci juga mensucikan. Itu tata cara ketika kita traveling. Tapi kalau misalnya pesawat kecil yang tidak memungkinkan toiletnya untuk apa tadi, berwudu, nah kita bisa bertayamum. Kalau mengikuti madhab Syafi'i lebih rumit, tapi mengikuti madhab Abu Hanifah atau Hanafi dan Maliki itu relatif lebih mudah, karena mereka meyakini bahwa dengan apapun yang ada di bumi. Tapi dalam madhab Syafi'i nggak bisa, harus so'idan thayyiban, harus turab, harus debu yang suci, yang memang khusus disiapkan untuk berwudu. Nggak boleh di marmer, nggak boleh dengan batu, nggak boleh dengan di meja. Itu bukan so'idan thayyiban menurut Imam Asy-Syafi'i. Semoga menjawab, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, wallahu yarhamuna birahmatin tamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.